Kau jangan asal bicara, Marlin! Sahut Anwar. Ia tak terima ucapan Marlin. Dia adalah anakku. Dia adalah anak Claudia. Jelasnya. Tidak. Anak Claudia bukan dia. Marlin masih berkata seperti itu. Karena walau ia sudah lupa dengan wajah putra dari Claudia, tapi setidaknya ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bukan. Cukup, Marlin. Aku tahu kenapa kau berkata seperti ini. Karena kau tak ingin aku memberikan sebagian hartaku untuk anak ini, bukan? Kau ingin agar aku hanya memberikannya kepada Haidar. Iya, kan? Aku sudah bilang, aku tak akan seperti itu. Karena walau bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Dia adalah dagingku. Dia juga berhak atas semua yang aku miliki. Ujar Anwar. Ia sedikit marah terhadap Marlin. Jadi kau tak mempercayaiku? Tanya Marlin. Ya, aku sama sekali tak percaya sama kamu. Karena dari dulu kamu adalah wanita yang licik. Kau sanggup mengorbankan apapun demi sesuatu yang kamu inginkan. Marlin begitu geram mendengar ucapan Anwar. Tapi dia tak akan mungkin mengungkapkannya di tempat umum seperti ini. Maka yang ia lakukan, hanya mengambil tasnya yang bertengger di atas meja, lalu ia melangkah pergi begitu saja. Aku yakin kau akan menyesal karena kekeliruanmu ini. Ujar Marlin sebelum ia benar-benar pergi dari hadapan Anwar. Orol duduk terdiam di dalam mobil. Berkat kesedihan yang sedang Orol rasakan, ia jadi tak banyak bicara. Sedari tadi pandangannya terus tertuju keluar. Melihat apapun yang dilewati mobil yang tengah membawanya sekarang ini. Sedang Layem, ia juga tak berusaha mengajaknya mengobrol. Ia hanya konsen mengemudi. Ia hanya ingin memberi waktu Orol agar bisa lebih tenang. Di perempatan jalan, harusnya Layem membelok ke kiri. Tetapi ia terus melajukan mobilnya lurus entah kemana. Loh, Layem? Kok kita ke sini? Orol menyadarinya. Ia kebingungan. Kita kan harusnya pulang lewat sana. Tambahnya. Saya bukan ingin mengajak Nyonya pulang. Kata Layem. Terus, kita ke suatu tempat dulu untuk menghibur hati Nyonya. Kenapa harus menghiburku segala? Aku tak apa-apa, kok. Nyonya tak perlu bohong. Saya tahu kok apa yang sedang dirasakan Nyonya saat ini. Orol terdiam. Kali ini ia tak membantah ucapan Layem. Memangnya kamu ingin mengajakku kemana? Tanyanya akhirnya. Kemanapun, yang penting bisa menghibur hati Nyonya. Jawab Layem. Nyonya ingin kemana? Tanyanya. Aku nggak tahu. Kalau begitu, biar saya saja yang menentukan kita mau kemana. Oke. Aku terserah kamu. Layem pun makin semangat mengemudikan mobilnya. Pergi ke tempat tujuan mereka. Haidar merapikan penampilannya. Membenarkan kembali resleting celananya. Juga kancing-kancing kemejanya yang terbuka karena ulah Ririn. Sedang Ririn, ia juga melakukan hal yang sama. Merapikan penampilannya yang aut-autan, juga sibuk membersihkan cairan milik Haidar yang tumpah ke wajahnya. Bukannya terlihat jijik, ia malah sangat menyukainya. Kamu keluar banyak, sayang. Tutur Ririn. Haidar tak menimpali apa-apa. Ia hanya melirik dingin ke arah wanita itu. Lain kali aku akan memberikanmu kenikmatan yang lebih dari ini. Kita bisa melakukannya di tempat-tempat yang tak biasa. Itu akan menjadi sensasi tersendiri. Atau kita bisa melakukannya di hadapan Orol. Aku yakin kita akan. Cukup, Rin! Haidar menghentikan ucapan Ririn. Kau jangan pernah berpikiran gila. Kenapa? Kau tak suka? Padahal, itu akan sangat menantang, sayang. Ujar Ririn sambil tertawa. Sudah cukup kita berbuat jahat sama dia. Aku tak mau membuatnya semakin terluka karena perbuatan kita. Kamu sangat perhatian banget, sayang, sama dia.
Aku jadi iri. Gumam Ririn. Cewek gila! Umpat Haidar. Ia hampir membuka pintu mobil. Kau mau kemana, sayang? Ririn mencegahnya. Aku mau turun. Buru-buru sekali, sayang. Ayo kita lanjutkan ronde yang kedua. Gimana? Kita bisa pergi ke hotel seperti biasanya. Aku tak mau. Haidar menolak. Ia kembali hampir membuka pintu mobil. Ayolah, sayang. Kau tak perlu jual mahal. Bukankah kamu memiliki Fu yang besar? Kau tak perlu menahannya jika bersamaku. Ririn melingkarkan tangannya ke pinggang Haidar, lalu menyandarkan kepalanya ke pundak. Lepas! Perintah Haidar. Enggak, aku nggak akan ngelepasin kamu. Aku mau ngasih kenikmatan lagi buat kamu. Ririn hampir mengecuplah Haidar, berusaha membangkitkan gairah Haidar. Tetapi Haidar cepat-cepat mencegahnya. Ia tak mau lagi-lagi terhanyut karena perbuatan Ririn. Karena ia laki-laki yang tak tahan dengan hal-hal seperti ini. Maka dengan terpaksa, buka. Haidar mendorong tubuh Ririn dengan kasar. Lingkaran tangan Ririn pun jadi terlepas. Ririn sedikit terpental ke samping. Jangan memaksaku! Tutur Haidar penuh ketegasan. Dan kali ini Ririn tak lagi berulah. Ia tak lagi mencegah kepergian Haidar. Haidar turun dari mobil Ririn. Lalu ia masuk ke mobilnya sendiri. Melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari area basement. Kita mau ke sini? Orol sedikit terkejut begitu mobil yang dikemudikan Layam berhenti di depan sebuah tempat karaoke family. Iya, Nyonya bisa bersenang-senang di sini. Nyonya bisa bernyanyi, berjoget, pokoknya melakukan hal apapun untuk meluapkan semua kesedihan Nyonya. Terang Layam. Orol pun tertawa. Kenapa Nyonya malah tertawa? Soalnya, ada-ada aja ide kamu. Nyonya mau nggak? Oke. Ayo kita masuk. Orol tampak bersemangat untuk turun. Pikirnya, tak ada salahnya mencoba ide Layam. Mereka berdua masuk ke dalam bangunan karaokean yang cukup megah. Layam memesan room karaoke VIP. Setelahnya mereka menuju ke room tersebut. Room yang terdapat peralatan karaoke yang cukup canggih. Juga sofa panjang yang terlihat nyaman. Layam mulai memilih-milih lagu yang akan mereka nyanyikan. Terutama memilih lagu untuk Orol. Nyonya bisa nggak nyanyiin lagu ini? Tanya Layam setelah ia menemukan salah satu lagu. Bisa dong. Orol segera mengambil mic. Dan ia mulai bernyanyi. Ia mulai menghayati lagu tersebut. Sedang Layam hanya memperhatikan sambil menikmati suara Orol yang begitu merdu. Memperhatikan wajah Orol yang tampak semakin cantik jika sedang bernyanyi seperti ini. Maka tiba-tiba, puka. Layam memeluk Orol dari samping. Menyandarkan kepalanya di pundak wanita yang berkulit putih tersebut. Kamu ngapain? Tanya Orol heran. Lagi gemes sama Nyonya. Hah! Emang aku anak-anak pakai digemesin segala? Gumam Orol. Layam pun tertawa. Udah, Nyonya terusin nyanyinya. Gak usah pedulikan saya. Ucap Layam sambil mengeratkan lingkaran tangannya. Giliran kamu yang nyanyi. Titah Orol. Yaelah, Nyonya kan tahu sendiri suara saya jelek. Oh iya. Orol tertawa. Setelah itu, ia melanjutkan kegiatan menyanyi. Kadang menyanyikan lagu-lagu gembira. Kadang juga menyanyikan lagu-lagu sedih, sampai ia ikut menangis. Pokoknya dia begitu menikmati kegiatan kali ini. Haidar turun dari mobil. Ia membawa boneka beruang besar, juga buket mawar merah yang begitu cantik. Ia membelinya tadi saat perjalanan pulang. Boneka dan bunga itu untuk Orol. Pikirnya, ia harus berbuat baik pada sang istri. Karena ia ingin kasih sayang Orol bisa kembali seperti dahulu. Orol bisa mencintainya sepenuh hati.
Haidar begitu semangat membawanya masuk ke gedung apartemen. Ia naik ke dalam lift untuk menuju ke lantai atas, di mana unit apartemennya berada. Setelah sampai, ia keluar dari lift dan langsung menuju ke pintu apartemen tempat tinggalnya. Haidar masuk ke dalam. Dengan semangat ia memanggil-manggil Oral. "Sayang!" lantangnya. Tetapi tidak ada sahutan. Bahkan, suasana tampak sepi. Tak ada suara kegiatan apapun. "Rel!" Haidar segera menuju ke kamar. Ia mencari Oral di ruangan tersebut. Tetapi Oral tak ada. Kini Haidar pun mencari Oral ke ruangan lain. Ke ruang keluarga, ke dapur, ke kamar Layam, juga ke balkon apartemen. Tetapi tetap Haidar tak menemukannya. "Dia kemana ya?" Haidar begitu kebingungan. Haidar pun meletakkan boneka dan bunga yang sedari tadi ia bawa ke sebuah sofa di ruang tengah. Ia ikut duduk di sofa tersebut. Lalu, ia merogoh handphone dari saku celananya. Haidar berusaha menghubungi Oral. Cukup lama. Tetapi kemudian, panggilannya pun akhirnya diterima juga oleh Oral. "Halo, Mas. Ada apa?" Terdengar suara Oral di ujung telepon. "Kamu lagi di mana, Rel? Aku udah pulang ke rumah. Tapi kamu nggak ada. Aku lagi pergi, Mas, sama Layem." Haidar tertegun. Lagi-lagi dadanya bergemuruh. "Kemana?" "Jalan-jalan. Suntuk di rumah." "Oh, kamu pulang jam berapa?" tanya Haidar. "Belum tahu, Mas." "Kenapa emang?" "Aku ingin buru-buru ketemu kamu. Aku kangen." "Tumben." Oral tertawa di ujung telepon. "Kamu bisa nggak segera pulang? Aku usahain ya, Mas. Ini lagi seru banget jalan-jalannya. Aku tunggu ya, Rel. Aku mau ngasih kejutan buat kamu." "Kejutan? Kejutan apa, Mas?" "Adalah. Pokoknya aku akan bikin kamu seneng." "Benarkah?" "Ya." "Oke. Nanti aku akan pulang. Aku akan nungguin kamu." Obrolan mereka pun berakhir. Haidar menutup panggilannya. Lalu ia beranjak berdiri. "Aku akan menyiapkan makan malam juga untuk kami berdua. Pasti dia akan terharu dengan perbuatanku. Pasti dia akan semakin cinta sama aku," ujar Haidar. Ia begitu yakin dengan pemikirannya tersebut. Haidar segera menuju ke dapur. Ia benar-benar melakukan niatannya sembari menunggu kepulangan Oral. Membuat menu makanan sebisanya. "Ayo kita pulang, Nyonya," ajak Layem. Ia beranjak berdiri. Ia berniat segera meninggalkan room karaoke. "Aku tak mau pulang, Layem," ucap Oral. Ia masih terduduk di tempat semula. "Loh, kenapa? Pak Haidar kan nyuruh Nyonya segera pulang." "Iya, tapi aku tak mau." "Kenapa?" "Aku belum siap bertemu sama dia setelah apa yang kulihat tadi. Aku jijik sama dia, Layem. Aku takutnya, aku tak bisa mengendalikan diriku untuk tak mencaci dia," terang Oral. Alasannya begitu masuk akal. "Kalau begitu kita akan kemana untuk malam ini?" "Kemanapun. Yang penting, aku tak mau pulang." Layem terdiam. Ia berusaha berpikir. Tetapi ia tetap tak menemukan ide. "Bagaimana kalau kita tidur di hotel saja?" ucap Oral. "Kita berdua?" Layem sedikit terkejut. "Iya, kita berdua." "Kenapa?" "Enggak apa-apa, Nyonya. Kamu mau, kan?" "Iya, Nyonya." "Kalau gitu, ayo kita cari hotel." Oral beranjak berdiri. Ia tiba-tiba begitu bersemangat. "Kamu ingin hotel yang seperti apa?" "Terserah Nyonya saja. Pinginnya yang seperti apa?" "Kalau aku sih pinginnya yang mewah. Yang nyaman buat..." Ucapan Oral terhenti. "Buat apa, Nyonya?" "Berci, entei."
bisik Orol dengan mendekatkan bibirnya ke telinga Layem. "Malam ini kita akan menginap di sini, Nyonya?" tanya Layem setelah mobil yang ia kemudikan masuk ke area hotel mewah. "Iya." "Yuk, turun!" ajak Orol. Mereka keluar dari mobil, berjalan masuk ke gedung hotel. Mereka disambut oleh si penjaga pintu. Langsung diarahkan untuk menuju ke meja resepsionis. "Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu?" sapa si resepsionis. "Kami mau pesan satu kamar yang paling istimewa di sini, Mbak," tutur Orol. "Baik, Nyonya. Ditunggu sebentar." Si resepsionis segera mencarikan kamar seperti yang diinginkan Orol. Setelah itu, hampir Layem memberikan kartu debitnya ke arah si resepsionis. "Aku saja yang bayar, Layem." Orol mencegahnya, karena mungkin ia tak mau membebankan biaya kamar hotel yang begitu mewah ini kepada Bok Arem aja tersebut yang mungkin uangnya tak seberapa. "Tapi, Nyonya," Layem berusaha menolaknya. "Please, kali ini aku yang bayar. Lagi pula, aku kan yang mengajakmu ke sini." Karena Orol begitu memaksa, Layem pun akhirnya setuju. Ia membiarkannya saja. Setelah selesai menyelesaikan urusan administrasi, mereka berdua diantar oleh salah satu petugas hotel untuk menuju ke kamar yang akan mereka tinggali untuk malam ini. Begitu sampai, mereka masuk ke dalam. Mereka begitu terperangah. Kamar ini memang benar-benar spesial. Kamarnya tampak mewah. Jendelanya menghadap langsung ke arah pemandangan malam yang begitu indah. "Kamu suka nggak sama kamar ini?" tanya Orol. "Suka, Nyonya. Suka sekali." "Syukur deh," timpal Orol sambil melepas sepatu di kedua kakinya. Lalu meletakkan tasnya di salah satu meja. "Layem, aku mandi dulu ya. Nanti habis itu giliran kamu," kata Orol sambil berjalan menuju ke arah kamar mandi di dalam kamar ini. "Iya, Nyonya." Orol masuk ke dalam ruangan lembab tersebut. Ia benar-benar melakukan aktivitas mandinya, membersihkan diri, sampai kurang lebih 15 menit lamanya. Orol pun keluar. Penampilannya sudah segar. Ia hanya berbalut handuk kimono untuk menutupi tubuh basahnya. "Giliran kamu, Gih," titah Orol. "Baik, Nyonya." Layem yang semula duduk bersantai di atas tempat tidur, kini beranjak dan langsung masuk ke kamar mandi. Layem segera membersihkan diri, mengguyur tubuhnya dengan air shower yang hangat. Hanya 10 menit, kegiatannya pun selesai. Ia melenggang keluar dari kamar mandi. Layem langsung melihat keberadaan Orol yang tengah duduk di atas ranjang. Ia tertegun dan sempat menelan ludah. Karena saat ini penampilan Orol begitu mendesirkan dadanya. Orol mengenakan ling, erise, yang entah sejak kapan wanita itu persiapkan. Layem segera memalingkan wajahnya. Pikirnya untuk saat ini bukan waktunya ia untuk bernafsu dengan majikannya tersebut. Layem berdiri di depan cermin sambil mengeringkan rambutnya. Setelah itu ia merapikannya. Dan begitu selesai, ia tampak ragu-ragu untuk ikut naik ke atas tempat tidur. "Anu, Nyonya." Suara Layem terbata. "Kenapa? Saya ikut tidur di sini? Atau saya disuruh tidur di sofa, Nyonya?" Pertanyaan Layem benar-benar lugu. "Tidur di genteng?" "Hah!" Layem tercekat. "Ya tidur di sinilah, Layem, sama aku." "Oh." Layem manggut-manggut. Layem pelan-pelan naik ke atas ranjang, ikut bergabung dengan Orol. Tetapi tiba-tiba Layem malah langsung berbaring, mengenakan selimut sampai ke atas dada, seolah dia sedang melindungi tubuhnya dari ulat gatal. "Mau tidur ya, Nyonya?" ucap Layem. Ia segera memejamkan matanya. "What? Aku udah bayar kamar hotel mahal-mahal,
cuma digunain dia untuk tidur? Batin Oral. Ia terkejut. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Oral ikut berbaring. Bahkan posisinya begitu dekat dengan Layem. Ia segera melingkarkan tangannya ke perut Layem. Sebetulnya Layem terkejut. Tetapi ia pura-pura sudah tertidur pulas. Kamu serius mau langsung tidur? Bisik Oral ke telinga Layem. Karena ia tahu Layem masih terjaga. Tapi Layem tak menimpalinya. Oral mulai berbuat jahil. Ia mengelus wajah Layem dengan jari telunjuknya. Mengelus dari jidat Layem, bergerak ke bawah, ke hidung, bibir, dagu, lalu ke leher Layem. Ia sengaja agar Layem kegelian. Tetapi Layem tetap bertahan. Ia masih pura-pura tidur. Tahan juga nih, Bu. Cah, batin Oral. Oral melanjutkan aksinya. Kali ini jarinya mengelus bidang Layem. Ia menyentuh play Layem yang masih tertutup t-shirt tipis. Jarinya bermain di area tersebut. Pertahanan Layem semakin mengikis. Namun, ia masih berusaha bertahan. Oral pun jadi begitu tertantang. Maka, ia segera menyusupkan telapak tangannya ke dalam t-shirt Layem. Kini ia pun menyentuh tubuh Layem secara langsung. Tubuh kamu hangat, Layem. Bisik Oral. Ia sengaja membuat suara soy. Lagi-lagi bibirnya menempel ke daun telinga Layem. Telapak tangan Oral terus mengelus kulit Layem. Menyentuh perut six-pack Layem yang begitu sempurna. Hanya beberapa detik. Setelah itu, tangan itu menjulur ke bawah. Ia menyentuh tongkat keras sakti Layem yang masih tertutup rapat. Tongkat sakti yang ternyata sudah mengeras. Hihihi, kalau mau pura-pura tidur, adikmu juga disuruh tidurlah, Layem. Jangan berdiri kayak gini. Celetuk Oral sambil tertawa kecil. Layem masih bungkam. Ia tetap bertahan. Oral mengelus sesuatu yang menonjol tersebut. Dan kadang ia sedikit memberikan tekanan. Layem sudah benar-benar tak karuan karena kelakuan Oral. Maka terpaksa. Nyonya nakal banget, sih. Layem pun menghentikan kepura-puraannya. Ia akhirnya membuka kedua matanya. Salah siapa pura-pura tidur segala? Aku kan jadi... Empah. Layem tiba-tiba terduduk, lalu menghentikan ucapan Oral dengan ciumannya. Saya akan menghukum Nyonya sampai pagi. Ucap Layem. Hah? Maksudnya? Oral terkejut. Bukannya menjawab, Layem segera menyerbu tubuh Oral. Mendorong Oral hingga berbaring di bawahnya. Setelahnya, ia segera melakukan apa yang sedari tadi ia tahan-tahan. Keesokan harinya, mobil yang dikemudikan Ngatimin, supir pribadi Marlin berhenti di depan rumah sederhana, rumah milik Claudia. Hari ini Marlin sedang berniat ingin menyelidiki sosok Louis. Ingin memastikan apakah Louis benar-benar bocah yang ia lihat bertahun-tahun yang lalu. Ataukah seperti dugaannya, Louis bukan bocah yang sama. Kita berdiam di sini kenapa, Nyonya? Tanya Ngatimin. Karena ia memang tak tahu tujuan Marlin. Nyonya mau memberikan bantuan semakokah untuk pemilik rumah itu? Tebak Ngatimin. Bantuan sembako gundulmu? Memangnya aku Kang Dinas Sosial? Umpat Marlin. Aku sedang menyelidiki seseorang. Siapa, Nyonya? Kepo banget sih, kamu. Omel Marlin. Seketika Ngatimin pun tak berani berkata-kata lagi. Marlin begitu serius memperhatikan rumah Claudia. Dan beberapa detik kemudian, ia melihat sosok Claudia keluar dari rumah kecil tersebut. Marlin bergemuruh. Karena dengan melihat wanita itu, ia jadi teringat pengkhianatan yang diterimanya dulu. Bisa-bisanya seorang arts seperti Claudia, mampu menusuknya dari belakang. Tega tidur dengan suami yang sangat dicintainya. Bu, saya berangkat dulu. Samar-samar terdengar suara. Rupanya sosok Louis yang tampak juga keluar dari rumah tersebut.
Jadi benar dia putra Claudia. Jadi ingatanku salah. Gumam Marlin. Kini ia sedikit percaya dengan ucapan Anwar. Marlin merogoh handphone dari cawetnya. Ia tampak menghubungi seseorang. Halo. Sapa Marlin begitu panggilannya diterima. Celakai anak itu. Ancam dia. Buat dia agar tak berani muncul di hadapan Anwar. Tuturnya. Layam dan Orol sama-sama terbangun di pagi hari. Setelah semalaman mereka bergelut di atas tempat tidur. Mencoba berbagai gaya. Dari gaya pegas, sampai gaya gravitasi. Aha! Layam memekik saat berusaha terduduk. Kamu kenapa, Layam? Tanya Orol. Ia ikut terduduk. Punggung saya encok, Nyonya. Dengkul saya juga linu. Kayaknya tulangnya kropos. Hah? Kok bisa? Mungkin karena terlalu banyak kikuk-kilukan sama Nyonya. PHT. Hahaha. Orel malah tertawa terbahak-bahak. Tapi enak kan? Celetuknya. Enaknya kan semalam. Kalau sekarang sakit. Hahaha. Orel kembali tertawa. Cih, malah diketawain. Rutuk Layam sambil berniat turun dari tempat tidur. Kamu mau kemana? Tanya Orel. Mau mandi, Nyonya? Kan habis ini kita pulang. Ntaran aja lah pulangnya. Lah, kenapa? Kita nambah lagi. Maksudnya? Layam tak mengerti ucapan Orel. Kita kikuk-kilukan lagi kayak yang semalam. Hah! Layam terkejut. Memangnya yang semalam kurang bikin Nyonya puas? Padahal kan Nyonya udah maks sampai belasan kali. Justru karena puas itu, aku jadi pengen lagi. Yuk! Enggak, Nyonya. Saya masih capek gara-gara yang semalam. Bodok amat pokoknya harus mau. Orel mendorong tubuh Layam sampai berbaring kembali ke atas tempat tidur. Lalu tiba-tiba, beg! Orel duduk di atas tubuh Layam. Nyonya mau apa? Layam terkejut karena kelakuan Orel. Aku mau bikin kamu enak. Kamu tak perlu bergerak. Biar aku saja yang bekerja. Hah! Orel tak memperdulikan keterkejutan Layam. Ia malah segera menghujani bibir Layam dengan ciumannya. Dengan posisi ia yang masih menduduki tubuh Layam. Haidar mondar-mandir di dalam kamar. Dari semalam ia tak bisa tidur. Ia terus memikirkan Orel. Karena wanita ini baru kali ini selama mereka menikah, bermalam di tempat lain. Apalagi dengan laki-laki lain. Perasaan Haidar benar-benar tak menentu. Antara marah, geram, cemburu, semuanya bercampur menjadi satu. Sayang, ia tak bisa meluapkannya. Karena bukankah inilah kemauannya selama ini? Menginginkan sang istri untuk tidur dengan laki-laki lain. Agar sang istri segera hamil, meski bukan dari hasil perbuatannya. Pit, pit, pit. Terdengar suara tombol password pintu yang ditekan. Haidar seketika girang, pasti Orel lah yang datang. Haidar cepat-cepat keluar dari kamar. Ia langsung menuju ke depan. Dugaannya benar. Kini tampak Orel dan Layam yang tengah melangkah masuk ke dalam rumah sambil tertawa-tawa bahagia. Kamu sudah pulang, sayang? Sapa Haidar. Sebisa mungkin ia harus menghilangkan amarahnya. Ia tak mau Orel tak nyaman dengan sikapnya. Sudah, Mas. Jawab Orel. Loh, kok kamu belum bersiap-siap ke kantor? Tanyanya. Ia heran dengan penampilan Haidar. Laki-laki itu masih mengenakan baju santai. Padahal biasanya di jam segini, Haidar sudah mengenakan kemeja kerjanya. Aku hari ini mau ambil libur, Prel. Lo kenapa? Tanya Orel. Ia sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Dan Haidar terus mengikutinya dari belakang. Aku mau menghabiskan waktu sama kamu. Hah? Tumben?
Oral sedikit terkejut mendengar niatan Haidar. Aku sekarang sadar, Rel. Selama ini aku terlalu sibuk bekerja. Sampai aku terlalu gak memperdulikan kamu. Terang Haidar. Kali ini ucapannya benar-benar tulus. Makasih ya, Mas. Oral pura-pura bahagia. Gimana kalau hari ini kita berwisata? Kita ke pantai. Kita menginap di sana? Ucap Haidar. Ide bagus. Kamu mau? Tentu saja aku mau. Tapi ajak Laim juga ya, Mas. Juga ajak si Ririn. Hah? Ririn? Haidar terkejut. Kenapa kita mesti ajak Ririn? Soalnya aku udah lama banget, Mas, gak jalan-jalan sama dia. Kamu gak keberatan kan, Mas? Haidar terdiam sesaat. Kamu gak keberatan kan, Mas? Oral mengulangi pertanyaannya. Enggak, aku gak keberatan. Haidar terpaksa menyetujui keinginan Oral. Baguslah. Timpal Oral. Ia sambil berkegiatan. Melepas sepatu, meletakkan tas, dan melepas blazer yang semula melekat di tubuhnya. Posisi Oral kini membelakangi keberadaan Haidar. Sedang Haidar terus memperhatikannya. Melihat lekuk tubuh sang istri yang sebetulnya sangat ingin ia sentuh sedari dulu. Dan kini keinginan itu pun meluap. Ia tak bisa mencegahnya. Ia tak bisa mengendalikan diri. Maka tiba-tiba saja, puka. Haidar memeluk Oral dari belakang. Tetapi reaksi Oral di luar dugaan. Oral terkejut dan spontan menghempaskan tangan Haidar. Ia mendorong laki-laki itu.